Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah evaluasi program yang beranggotakan Herlina Harahap, Yusria Sakinah, dan juga Muhammad Iqdam Fikransyah. Kami di sini akan menjelaskan tentang logical framework analysis. Baik, untuk pengertian logical framework analysis adalah metode sistematis yang digunakan untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi proyek atau program. Nah, metode ini sering digunakan dalam bidang pengembangan, bantuan kemanusiaan, dan manajemen proyek. Logical framework analysis membantu dalam menyusun kerangka kerja yang logis dan juga terstruktur. Baik, selanjutnya ada konsep dan komponen dasar logical framework analysis. Jadi konsep dan komponen dalam LFA ini atau logical framework analysis ini membentuk dasar untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi proyek secara sistematis seperti sesuai dari pengertian yang sebelumnya telah dijelaskan. Untuk konsep dari logical framework analysis ini tuh ada 4, yaitu yang pertama ada tujuan dan hasil dari logical framework analysis ini. Nah, tujuan dan hasil ini didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang tujuan proyek dan hasil yang diinginkan. Tujuan-tujuan ini mencakup perubahan yang diharapkan atau dampak yang ingin dicapai. Ya, kemudian tuh ada hierarki tujuan dari logical framework analysis, yaitu untuk mengorganisir tujuan dan hasil proyek ke dalam hierarki yang terstruktur, mulai dari tujuan keseluruhan hingga output dan aktivitas yang terstruktur. Nah, ini tuh membantu untuk menghubungkan kegiatan dengan hasil yang diharapkan. Kemudian itu yang ketiga ada pemantauan dan evaluasi dari logical framework analysis. Dengan menekan pentingnya pemantauan yang berkelanjutan terhadap kemajuan proyek dan evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan. Ini memungkinkan untuk menjadi perbaikan yang berkelanjutan selama pelaksanaan proyek tersebut, proyek kegiatan. Yang keempat itu ada partisipasi pemangku kepentingan dari logical framework analysis. Mengakui pentingnya melibatkan berbagai orang-orang yang berkaitan langsung, yaitu sebagai pemangku kepentingan dalam sebuah siklus proyek itu mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Karena hal ini itu untuk memastikan bahwasannya perspektif dan kebutuhan dari pihak-pihak yang terlibat itu ikut terpenuhi. Selanjutnya, komponen dasar framework analysis. Sama seperti konsep logical framework analysis sebelumnya, komponen dasar framework analysis ini juga terdapat 4 komponen dasar. Yang pertama itu matriks kerangka kerja logis, yang kedua ada indikator kerja, yang ketiga ada cara verifikasi, yang keempat ada asumsi dan resiko. Yang pertama itu matriks kerangka kerja logis adalah alat utama dalam LFA. Matriks kerangka kerja logis ini juga bisa disebut dengan log frame. Log frame itu menyajikan hierarki tujuan proyek dalam format matriks, termasuk kolom untuk tujuan keseluruhan, tujuan, output, dan aktivitas, serta baris untuk indikator, cara verifikasi, asumsi, dan sumber daya. Yang kedua itu ada indikator kinerja. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur kemajuan atau pencapaian dalam mencapai tujuan dari proyek tersebut. Mereka harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbebas dari waktu.
Nah, yang ketiga ada cara verifikasi. Cara verifikasi adalah metode yang digunakan untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan indikator kinerja yang dipilih. Ini bisa berupa data yang dikumpulkan melalui survei, wawancara, observasi, observasi lapangan, atau sumber lainnya. Dan yang terakhir ada asumsi dan risiko. Asumsi dan risiko adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan sebuah proyek. Asumsi itu adalah kondisi yang diasumsikan harus terpenuhi, sedangkan resiko adalah potensi yang berbentuk ancaman terhadap pencapaian tujuan proyek. Selanjutnya itu penerapan logical framework analysis ini dalam prakteknya itu melibatkan serangkaian yang sistematis dan tersusun dengan baik gitu. Hal ini digunakan untuk merencanakan, memantau, melaksanakan, dan juga mengevaluasi proyek yang sedang dijalankan. Nah, terdapat 8 langkah-langkah untuk menerapkan logical framework analysis ini. Yang pertama itu ada identifikasi masalah dan peluang. Mulailah dengan mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan atau peluang yang bisa dimanfaatkan. Nah, hal ini tuh bisa digunakan dengan cara menganalisis situasi, studi kelayakan, atau konsultasi kepada pihak-pihak terkait. Yang kedua itu ada penentuan tujuan. Menentukan tujuan keseluruhan proyek yang ingin dicapai itu harus terukur tujuan dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Yang ketiga ada pengembangan log frame. Dengan menggunakan log frame untuk menyusun hierarki tujuan proyek termasuk tujuan keseluruhan, tujuan, output, dan aktivitas. Identifikasi indikator kinerja, cara verifikasi, asumsi, dan sumber daya untuk setiap elemen dari log frame. Yang keempat ada pengumpulan data. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menginformasikan log frame termasuk data awal, situasi awal, informasi tentang pihak yang terkait, dan pemahaman tentang proyek tersebut. Cara kelima yaitu validasi dan penyempurnaan. Validasi log frame dengan melibatkan orang-orang yang berkaitan langsung. Gunakan umpan balik mereka untuk menyempurnakan log frame dan memastikan bahwa itu mencerminkan dengan baik kebutuhan dari tujuan proyek tersebut. Jadi ini seperti berbentuk diskusi dan pendapat gitu untuk mengetahui perspektif baru untuk mencapai tujuan proyek. Yang keenam itu ada implementasi proyek. Implementasi proyek itu sesuai dengan rencana yang dijelaskan dalam log frame. Pastikan untuk memantau kemajuan proyek dan menyesuaikan rencana yang diperlukan. Yang ketujuh itu pemantauan dan evaluasi. Dengan melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kemajuan proyek menggunakan indikator yang telah ditentukan, evaluasi secara berkala untuk menilai apakah proyek mencapai tujuannya dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil. Yang terakhir itu ada pelaporan dan pembelajaran. Laporkan kemajuan proyek secara berkala kepada pihak-pihak terkait untuk menjadi pembelajaran dan atau hikmah yang dapat dipetik dari evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan proyek yang akan digarap di kemudian hari, di masa depan gitu. Karena dengan mengikuti langkah-langkah ini, logical framework analysis dapat diterapkan dengan efektif dalam praktek untuk merencanakan, melaksanakan,
memantau dan mengevaluasi proyek dengan sistematis dan terstruktur. Ini membantu dalam meningkatkan keberhasilan proyek dan dapat meminimalkan resiko yang terkait. Baik, selanjutnya membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari logical framework analysis ini. Untuk kelebihannya itu terdapat 4 kelebihan yang dapat kita ambil dari logical framework analysis ini. Yang pertama itu ada kerangka kerja yang terstruktur. Yang kedua, fokus pada tujuan dan hasil. Yang ketiga, pemantauan berkelanjutan. Yang keempat, keterlibatan pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah ada kekurangan dari logical framework analysis ini, yaitu ada 4. Yang pertama, keterbatasan dalam pengukuran kualitatif. Yang kedua, kesulitan dalam mengidentifikasi asumsi yang valid. Yang ketiga adalah ketergantungan pada penggunaan indikator kuantitatif. Dan yang keempat adalah keterbatasan dalam merespon perubahan konteks. Jadi untuk kesimpulan dari logical framework analysis ini adalah logical framework analysis atau LFA merupakan pendekatan yang sangat berguna dalam merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi proyek dengan cara yang sistematis dan struktur. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.